Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur di pagi hari ini, boleh menyambut hari baru dengan kekuatan serta kesehatan yang adalah anugerah daripada Tuhan. Dan terkhusus kita boleh menikmati minggu Advent pertama yang mengajarkan kita untuk selalu melakukan sensura morum, introspeksi diri atas perjalanan kehidupan yang telah kita lewati. Di edisi Kamis 3 Desember 2020 melalui renungan harian dan doa bersama, kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan, kita berdoa. Semangat baru, bahkan ucapan syukur kami senantiasa panjatkan kepadamu ya Allah, karena kami menikmati lawatan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mengawali dan melandaskan seluruh kegiatan kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Karenanya Tuhan, persiapkan hati dan pemikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami sehingga kami dapat memaknai, memahami firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami secara khusus dalam menjalani minggu Advent pertama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam edisi 3 Desember 2020 melalui renungan harian kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat 6. Firman Tuhan berkata, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, pertobatan yang pura-pura, itulah tema dari bacaan kita tadi. Yakin ala bahasa Toraya nakua kapeng katobaran di garaga raga. Saudara-saudara, pertobatan palsu memperlihatkan bahwa di bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Bertobat hanya sekedar diucapkan saja, bukan sungguh-sungguh dari hati, bahkan hanya untuk menghindari hukuman. Hari ini mengaku bertobat dan menyesali perbuatannya, tetapi di kemudian hari melakukan kesalahan yang sama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Sebab itu Allah kemudian mengingatkan mereka melalui pemberitaan Hosea tentang penghukuman dan penarikan diri Allah dari hadapan umatnya. Pemberitaan ini mengejutkan umat, sehingga menyebabkan mereka sadar sesaat akan persundalan mereka dengan Allah-Allah lain.
Lalu mereka bermaksud mengakui segala kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah. Ayat 1 dari bacaan kita. Namun pertobatan yang mereka lakukan bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu ibarat kabut dan embun, mudah menguap dan tidak berarti, sebab kasih mereka itu dangkal dengan mementingkan diri. Ayat 4 bacaan kita. Bangsa itu mengira dengan memberikan korban-korban persembahan akan berkenan kepada Allah. Tetapi kenyataannya Allah tidak menginginkan hal tersebut, sebab hati mereka jauh dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kasih-Nya Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita umat-Nya, sebab Dia telah mengasihi kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya melahirkan sikap yang mengasihi Allah dan sesama, yang diwujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Karena itu saudara-saudara, nyatakanlah pertobatan dalam kebenaran, agar proses pertobatan kita senantiasa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Jika selama ini kita berkanjang dalam dosa, bertobatlah saudara-saudara dengan sungguh, agar senantiasa kita dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menyertai dan menuntun kita untuk melakukan pertobatan yang sungguh, bukan pertobatan yang pura-pura. Amin. Saudara-saudara, dalam masa Advent pada saat ini, mari kita mengakhiri kebersamaan kita di dalam doa. Kita berdoa. Advent minggu pertama boleh kami jalani pada saat ini ya Tuhan. Masa di mana kami diajar untuk melakukan sensura morum, merefleksikan dan sekaligus melakukan introspeksi diri akan perjalanan kehidupan yang telah kami lalui di tengah-tengah dunia ini. Apakah kami tetap serupa dan segambar dengan Allah dalam seluruh totalitas kami melalui pikiran, perkataan dan perbuatan, ataukah justru kami semakin serupa dengan dunia ini? Kami selalu rindu untuk dipulihkan ya Tuhan. Kami selalu mau melakukan pertobatan yang sungguh, bukan dengan pura-pura. Karena itu kami sungguh bersyukur atas firman kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk selalu melakukan firman Tuhan dalam sepanjang hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkenanlah untuk menilik kehidupan mereka, menjaga, melawat, memberkati setiap kehidupan anggota jemaat Tuhan. Berkati para suami yang bekerja dan berkarya. Tuhan tetap menopang mereka dengan kesetiaan, kesabaran, kesehatan, sehingga boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk keutuhan keluarga mereka. Berkati juga para istri, baik yang bekerja maupun yang berada di rumah, dalam mendampingi suami melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri di rumah, sehingga mereka juga akan menikmati tugas tanggung jawab mereka, mendampingi suami dalam tugas tanggung jawab, bahkan bersama-sama mengarahkan, mendidik anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkati anak cucu dari anggota jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, boleh mendapatkan pengetahuan, yang berjuang mencari pekerjaan baik yang ada di Bontang maupun di luar Bontang. Dalam doa, dalam juang, Tuhan juga akan bukakan jalan sehingga kelak mereka akan berkarya mendapatkan pekerjaan. Bahkan yang sudah bekerja baik yang ada di Bontang maupun di luar Bontang, boleh tetap mengerjakan tugas tanggung jawab mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Pagi hari ini juga hamba-Mu datang mendoakan orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia,
Mungkin mereka tidak berdaya, tidak lagi kuat, tetapi Tuhan tetap menjaga, menopang mereka, menghiburkan mereka dengan cinta kasih Tuhan bahkan dari firman Allah. Yang berada dalam masa pemulihan setelah beberapa waktu yang lalu mengalami kelemahan tubuh, bahkan beberapa anggota jemaat yang sudah melahirkan, Tuhan berkati sehingga pemulihan mereka akan menikmati dan mereka akan kuat sembuh untuk melanjutkan kehidupan hari lepas hari, bahkan merawat anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan karena ekonomi. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, mengajar mereka untuk tetap senantiasa memandang Allah, berpengharapan kepada Allah, bahwa suatu saat Tuhan akan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh Jemaat Efrata Bontang, Jemaat Kekasih Tuhan, baik sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, bahkan jemaat, dalam memaknai Natal dengan versi masing-masing, bahwa ada jemaat Tuhan melalui OIG akan merayakan Natal secara virtual, dan bahkan memaknai Natal secara berjemaat. Tuhan tolong, biarlah semuanya boleh tetap berjalan dengan baik. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kasihani kami dan juga dunia ini. Berkenanlah Tuhan untuk mengakhiri wabah COVID-19 ini di tengah dunia, sehingga wabah ini akan segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami akan boleh kembali melanjutkan kehidupan kami dalam genggaman tangan, dalam pelukan, dalam cinta kasih, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang sudah melakukan ibadah di rumah Tuhan. Jaga dan lindungi kami ya Allah, dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama dari wabah COVID-19. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun dan peliharakan kami ya Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, syukur dan syafaat kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, dan biarlah Minggu Advent pertama akan membuat kita semakin menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.